Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan ke mana ya? Ke daerah 34 Ulu. Nah, itu bersama Palembang Good Guide. Nah, ini ada rutenya tuh rute para saudagar ya. Nah, jadi tempatnya tuh deket dengan warung pempek Rizky. Nah, tinggal jalan sedikit. Nanti titik kumpulnya itu di rumah persinggahan Soekarno. Baru jalan ke daerah Lorong Prima, kemudian ke Baba Ong Buncit. Nah, ya sekitar sekilo lah. Nah, waktunya tuh 2 jam. Lihat sunset akhir. Nah, kita lihat-lihat ya. Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita akan jalan-jalan. Karena sepanjang jalan ini, teman-teman pasti melihat rumah-rumahnya itu rumah panggung, ya kan? Ya rumah imam, ya, jenisnya gitu ya. Kalau Palembang itu berkembang dari sepanjang aliran sungai yang membelah dia gitu kan. Ya beda dengan mungkin kalau di Jogja, ya makrokosmosnya tengahnya adalah Ekraton, pemukimannya melingkar di sekitar sana. Ya kan kalau di Jawa kan begitu ya. Nah kalau di Palembang, makanya kalau ditanya alun-alun Palembang itu di mana, bingung jawabnya. Iya, nggak ada. Alun-alun di mana kan? Tadi sering ditanya juga nggak? Iya. Alun-alun di Palembang di mana ya? Ya sebenarnya kalau dibilang ya nggak ada sebenarnya yang khusus zone ini loh, alun-alun kita nggak ada. Ya orang bisa aja nyebut Monpera, ya kan? BKB. Ada juga orang nyebut DKI kak, Kampak 2, nah, ya kan? Nah, karena memang kita nggak punya titik tengah kecuali sungai Musi. Itulah alun-alun kita sebenarnya. Cuma kehidupan kita beralih kan dari sungai ke daratan. Makanya wajar sekarang di Palembang ini yang banjir ya. Kan tahun 7. Dari tahun 37 maupun tahun kemerdekaan. Kalau ini jembatan keluar rumah. Masuk. di pintu-pintu kayak gini tuh pintu masuk kampung sebenarnya. Seperti ini di kampung-kampung lama Palembang gitu. Ya rumah-rumah di sekitar sini perhatian nggak, di rumah-rumah lama ya, itu pasti ada nama-nama kayak gini. Karena itu udah jarang ya namain rumah begini. Sekarang ada di Lorong Firma, ini depan rumah Pebin. Sini. Kuci. Yuk kita lanjut jalan lagi. Selamanya sampai situ ya. Kamar. Nah, jadi kita di jalan sama Palembang Good Guide untuk rumah-rumah di Lorong Firma. Ya makanya rumah-rumah kita nih banyak terpengaruh dari budaya Jawa, termasuk juga bahasa. Ya kan? Itu bahasa Jawanya apa? Sama bahasa Palembang juga sama. Palembang dingin, bahasa Palembang yang lama banget. Nah, jadi bicara soal rumah, ya kan? Itu nggak hanya soal tempat dan tingkatan. Jadi biasanya di tingkatan 1 dan kedua itu biasanya buat menerima tamu untuk sholat, ya kan? Terutama untuk perempuan, karena kalau perempuan sholatnya di rumah. Nah, cuman orang Melayu doang yang sholat itu di langgar. Cuman orang Melayu doang yang sholat di langgar, ya kan? Ada keluarga Oren lagi
makan sore. Nah, kita ke Saudagar Buncit sekarang. Jadi kalau kayu ini, kalau dulu ya, untuk kayunya makin kuat, diolah direndam dulu di Sungai Musi, ya, untuk supaya lebih kuat kan. Ya. Nah, jadi biasanya kayu yang dipakai itu kayu Uji Wong Palembang nih, kayu unglen atau ulen ya. Nah, itu biasanya direndam dulu di Sungai Musi, bahkan bisa 2-3 tahun baru dipakai. Oke. Puci. Jogja ya, Jogja itu berkembang terkenal di Palembang. Sentrum pertama tahun 1902 lah, sekitar begitu. Didirikan oleh Ahmad Dahlan di Jogja. Kita masuk YouTube. Masuk YouTube ini. Wow. Ih, banyak kaktus. Kita jalan masuk ke perkampungan Kota Palembang. Kita sekarang ada di rumah Bapak Ong Buncit. Teman-teman, selamat datang di rumah Saudagar Ong Buncit. Tahun 2017, terus sempat menjadi hitsnya tuh pasar minggu. Minggu sore hari selalu ada vakum. Kita sekarang tapi aktivitas terus berjalan. Nah, karena yang punya rumah masih keturunan Ong Buncit yang ke saya Buncit. Jangan lama. Dibilang itu pecinan, itu ada rumah orang Arab. Gimana di sana? Itu kan daerah Arab. Ya kan? Banyak. Tapi banyak orang Cina juga di situ. Iya kan? Nah, ya, kita masuk ke rumah. Ini kita lihat belakang ada tulisan. Ya, kita balik. pertama kali ke Palembang. Nah, ya juga ya. Kalau artinya Acitan. Foto Ong Buncit yang sebelah kiri. Gagah ya. Belusukan. Altar dewa dan altar leluhur. Nah, ini altar dewa, di belakang ada altar. Ya kan? Nah, coba teman-teman lihat di yang sini, teman-teman. Saya sih. Kayak gini, ya kan? Kayak ada palang. Ya kan, supaya kita kalau masuk tuh nunduk ke bawah. Ya kan? Malam ada geraban. Semacam reuni gitu. Yoi. Di sekitar malam bikin api unggun kayak gitu. Nah, ini Pak tadi. Kita sudah jalan-jalan masuk ke dalam rumah Ong Buncit. Nah, kita sekarang lagi nunggu sunset. Yang begini kan. Titit. Oh, udah kelihatan. Tut. Oh, pokoknya sunset. Shot. Nggak nyampe sekilo ya. Iya. Sekilo. Oke, jadi kita udah merangkum. Kalau ditanya sama orang dari luar di Palembang apa sih yang unik, suruh aja ke sini, ya kan? Ya, karena ini termasuk yang unik dan satu-satunya lah, di tempat lain nggak ada, ya kan? Ya, di mana ada rumah peranakan Tionghoa yang depannya langsung ke sungai, ya kan? Ya, langsung ke sungai, yang itu sangat jarang sekali ada di Indonesia ya. Makanya kalau ditanya alun-alun kan kita bingung ya jawabnya di mana, karena Sungai Musi inilah tempat atau alun-alun orang-orang berkumpul untuk berbagai macam kehidupan. Gitu. Kita sekarang ke Dermaga. Isi. Nah, ini ke Dermaga. Nah, teman-teman, ini ada dari tour guide kita, Mas Zaim dari Palembang Good Guide ya. Siap. Oke, nah ini yang ngajak kita keliling-keliling di daerah Tigaulu untuk rute para saudagar. Nah, itu aja. Oke, teman-teman, jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan rute para saudagar ini. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel Andi Agusman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.